Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira Putri Julianda dengan NIM 23061113224 dari kelas TIPB angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Mikrobiologi Industri. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mikroba, yaitu tentang pertama adalah mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme tersebut? Mikroorganisme atau juga mikroba adalah mikroorganisme yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 1 mm, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme ada yang tersusun atas satu sel yang disebut dengan uniseluler, dan ada juga yang tersusun atas beberapa sel, sering juga disebut dengan multiseluler. Di sini ada 5 klasifikasi dari mikroba. Yang pertama itu ada jamur atau fungi, yang kedua ragi atau khamir, ketiga ada bakteri, yang keempat ada alga, dan yang kelima ada protozoa. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang jamur atau fungi, di mana jamur itu adalah organisme eukariotik yang tidak berklorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis dan memperoleh makanan dengan menguraikan bahan organik. Tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa, dan juga memiliki dinding sel terbuat dari kitin. Jamur juga berperan penting dalam kehidupan sebagai dekomposer, bahan pangan, dan juga pembuatan produk fermentasi. Meskipun beberapa jenis dari jamur itu dapat juga menyebabkan penyakit pada manusia maupun pada tumbuhan. Yang kedua itu ada ragi atau khamir, di mana ragi itu kelompok jamur yang bersel tunggal, yang termasuk dalam kelompok Ascomycota, dan paling dikenal adalah spesies Saccharomyces cerevisiae. Khamir berreproduksi secara aseksual melalui pembentukan tunas dan juga memiliki kemampuan memfermentasi gula menjadi alkohol dan karbon dioksida dalam kondisi anaerob. Ragi juga banyak dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman seperti pembuatan roti, bir, wine, dan tape karena kemampuan dari fermentasinya tersebut. Yang ketiga itu ada bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme prokariotik bersel tunggal yang tidak memiliki membran inti sel dan organel bermembran lainnya. Bakteri dapat ditemukan hampir di semua lingkungan dan memiliki beragam bentuk seperti kokus, bulat, basil berbentuk batang, dan juga spiral, dengan ukuran rata-rata 0,2 sampai 2 mikrometer. Meskipun beberapa bakteri dapat juga menyebabkan penyakit, banyak bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan seperti membantu pencernaan, menghasilkan vitamin, dan berperan dalam siklus nitrogen di alam. Yang keempat ada alga, di mana alga itu biasa disebut juga dengan ganggang. Mereka adalah organisme eukariotik fotosintetik yang umumnya hidup di lingkungan berair dan dapat berupa uniseluler, seperti yang ditunjukkan dalam gambar mikroskopis dengan sel-sel bulat berwarna hijau di samping, atau juga multiseluler. Alga memiliki klorofil untuk fotosintesis dan berperan penting sebagai produsen primer dalam ekosistem akuatik, menyediakan oksigen dan makanan bagi organisme lainnya. Alga juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan pigmennya, seperti alga hijau disebut dengan chlorophyta, ada juga alga merah rhodophyta, dan ada juga alga coklat yang disebut juga Phaeophyta. Yang terakhir itu ada protozoa, di mana protozoa ini adalah mikroorganisme eukariotik bersel tunggal yang umumnya hidup di lingkungan berair dan bergerak menggunakan alat gerak seperti flagella, cilia, atau pseudopodia.
Sebagai organisme heterotrof, protozoa memperoleh makanan dengan cara memakan bakteri, alga, atau protozoa melalui proses fagositosis. Beberapa jenis protozoa dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti Plasmodium atau sering disebut juga penyakit malaria, ada Entamoeba histolytica, disentri amuba, dan juga ada Trypanosoma yaitu penyakit tidur. Namun ada juga yang menguntungkan dari si protozoa ini sebagai pengontrol populasi bakteri di alam. Dari yang saya jelaskan dari 5 klasifikasi mikroba, didapatkanlah kesimpulan di mana mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran mikroskopis yang terdiri dari jamur, ragi, bakteri, alga, dan protozoa, yang masing-masing tuh memiliki struktur sel dan cara hidup yang berbeda-beda. Dari kelima jenis tersebut, bakteri termasuk prokariotik, sedangkan yang lainnya eukariotik, dengan alga sebagai satu-satunya yang dapat berfotosintesis. Berdasarkan perannya, mikroorganisme dapat menguntungkan seperti dalam proses penguraian, fermentasi, dan penyedia oksigen, namun beberapa jenis dapat merugikan sebagai penyebab penyakit. Mikroorganisme dapat ditemukan hampir di semua lingkungan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai organisme terkecil, mikroorganisme menjadi dasar dari rantai makanan dan siklus materi di alam. Sekian dari saya.